تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillah. Afwan Ustadz, ana bertanya, apakah betul derajat keimanan seseorang berbanding lurus dengan ujian hidupnya? Sehingga apakah bisa disimpulkan orang-orang yang enak hidupnya, yang berleha-leha, terus berkecukupan materinya, keimanannya ada sesuatu di situ? Apakah memang harus seperti itu? Semakin beriman seseorang, semakin banyak ujian dan tantangan hidupnya. Syukran. Barakallahu fiikum. Ya, barakallahu. Itu pertanyaan yang bagus ya. Dan itu ada di dalam hadits. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddul bala'i al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yubtalu al-mu'min ala qadri dinihi." Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Dan seorang mukmin diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jelas ya? Itu namanya hukum umum. Hukum apa? Hukum umum. Jadi kalau orang kena ujian, itu wajar lah. Sesuai dengan keimanan. Tapi bukan artinya setiap mukmin harus kena ujian. Enggak. Sekarang saya mau tanya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman apa beliau? Nabi atau bukan? Hah? Nabi, baik. Seorang yang fakir atau seorang raja? Seorang raja. Jadi di antara nabi itu, ada yang Allah jadikan dia nabi, dia juga malik, raja. Itu ada. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Iya. Diberi kekuasaan, banyak. Tapi banyak kenikmatannya. Namun di tengah mereka ada syariat jihad. Berperang di jalan Allah. Nabi Isa alaihissalam tidak dijadikan seperti itu. Iya. Tidak dijadikan seperti itu. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ujian-ujian, cobaan, keimanan. Dan kita tidak tahu apa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di belakang hal tersebut di tengah hamba-hambanya. Tetapi sekali lagi itu tadi kaidah umum dijelaskan di dalam syariat. Tapi untuk orang per orangnya itu belum tentu. Malah salah satu dari buah keimanan, Allah itu memberikan kemakmuran, kejayaan dan kemuliaan kepada orang yang beriman. Sisa dia sendiri saja yang di dalam hidupnya dia memperbanyak memohon afiat dari Allah. Memohon afiat dari Allah. Makanya zikir pagi kita mohon apa? Di zikir pagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa ahli wa mali. Dan seterusnya ya, dari zikir yang kita baca di pagi hari. Ya Allah, saya memohon kepadamu maaf dan afiat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, saya bermohon kepadamu maaf dan afiat pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Ya, harus ada permohonan itu. Kita berimbang ya. Jadi kalau ada ujian, seorang mukmin sudah tahu ujian itu adalah gemblengan untuk seorang mukmin. Tapi di dalam kehidupan sudah diberikan syariat-syariat. Hal-hal yang kalau seorang itu memohon kepada Allah, dia akan diberikan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Baik.